Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah topik yang jujur aja sering banget disalahpahami, yaitu dari materi Indonesia Translator tentang apostil perusahaan. Banyak yang mikir, ini kan cuma urusan admin yang membosankan. Padahal, tunggu dulu, ini sebenarnya fondasi utama kalau Anda mau ekspansi bisnis ke luar negeri. Kalau Anda masih menganggap legalisasi dokumen itu sekedar urusan orang belakang, wah kita harus ubah pola pikir itu sekarang juga. Lewat panduan ini, kita bakal pastikan bisnis Anda punya peta jalan yang solid buat menaklukkan pasar global tanpa hambatan hukum. Coba bayangkan skenario ini. Perusahaan Anda udah siap banget tanda tangan kontrak joint venture bernilai jutaan dolar di Eropa. Semua petinggi udah kumpul, jas udah rapi. Tiba-tiba batal total. Kenapa? Cuma gara-gara satu dokumen krusial dianggap nggak sah sama otoritas di sana. Buat Anda yang ada di jajaran eksekutif atau tim kepatuhan, ini bukan sekedar omong kosong ya. Ini ibarat bom waktu. Satu kesalahan kecil aja di validasi dokumen, langkah pembukaan cabang atau kemitraan strategis yang udah diurus berbulan-bulan bisa langsung berhenti total. Nggak mau kan kayak gitu? Nah, biar itu nggak kejadian, agenda kita hari ini disusun jadi peta jalan yang praktis. Kita akan bahas. Pertama, ekspansi bisnis dan legalitas. Kedua, dokumen pribadi versus perusahaan. Ketiga, fungsi apostil perusahaan. Keempat, urutan terjemahan yang benar. Dan terakhir, menghindari kesalahan kepatuhan. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, ekspansi bisnis dan legalitas. Ekspansi global itu memang luar biasa, tapi ya gitu, niat baik dan modal gede aja nggak cukup. Anda butuh bukti hukum yang benar-benar nggak bisa dibantah soal legitimasi perusahaan Anda di mata internasional. Jadi mari kita luruskan dulu apa itu apostil. Gampangnya, ini adalah sertifikat resmi dari Kemenkumham yang memvalidasi keaslian tanda tangan, cap, dan kewenangan pejabat di dokumen tersebut, biar sah dipakai di negara-negara konvensi apostil. Tapi ingat baik-baik ya, sertifikat ini sama sekali tidak memverifikasi isi dokumennya, melainkan cuma keabsahan administratifnya aja. Terus untungnya apa? Wah banyak banget. Anda jadi bisa melewati proses legalisasi di berbagai kedutaan yang berlapis-lapis dan sangat memakan waktu. Bisa dibilang ini adalah jalur cepat buat diakui secara global. Terus, kapan tepatnya bisnis Anda wajib punya ini? Jawabannya ada di momen-momen strategis ini. Pas Anda mau buka cabang di luar negeri, bikin anak perusahaan, joint venture internasional, ikutan tender global, atau pas lagi ada audit kepatuhan. Ini semua kan langkah bisnis dengan risiko tinggi ya. Nah, di titik inilah apostil berubah wujud, dari yang tadinya cuma opsi menjadi syarat mutlak untuk membuktikan kedudukan hukum Anda. Tanpa ini, perusahaan Anda secara hukum ibarat tidak eksis di negara tujuan. Oke, lanjut ke bagian kedua, dokumen pribadi versus dokumen perusahaan. Di sini, kita harus menghapus satu asumsi yang bahaya banget. Banyak yang mikir, semua proses apostil itu sama aja. Padahal, jauh beda. Kalau dokumen pribadi kayak akte lahir, itu kan biasanya langsung diterbitkan sama pemerintah, kayak di Dukcapil, lurus-lurus aja prosesnya. Tapi kalau dokumen perusahaan, wah ini beda cerita. Ini butuh validasi yang super kompleks. Kita ngomongin soal pelibatan notaris, pembuktian siapa yang sebenarnya berhak tanda tangan, sampai pengesahan legal standing internal perusahaan. Jadi nggak bisa tuh asal bawa selembar kertas dan berharap langsung dikasih cap. Biar kebayang seberapa berat beban kepatuhannya, coba deh lihat daftar dokumen ini. Ada akta pendirian, NIB, dokumen izin dari OSS, anggaran dasar, surat kuasa direksi, sampai kontrak bisnis internasional. Bayangkan volume halaman yang harus diproses. Setiap dokumen ini adalah tulang punggung operasional dan hukum Anda. Artinya apa? Pihak Kemenkumham dan negara tujuan bakal memverifikasi dokumen-dokumen ini dengan sangat amat ketat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Apa sebenarnya fungsi apostil perusahaan ini? Dengan semua kerumitan tadi, Anda mungkin mikir buat apa repot-repot? Sebenarnya ini bukan cuma sekedar menu-menuhin syarat admin. Ini tuh semacam polis asuransi hukum buat perusahaan Anda. Apostil ini secara fundamental memperkuat kedudukan hukum Anda. Jadi saat direktur Anda tanda tangan sebuah kontrak internasional, otoritasnya itu udah terkunci, nggak bisa lagi dipertanyakan atau digugat oleh pihak manapun di kemudian hari. Ini benar-benar melindungi transaksi bank dan kontrak bisnis Anda dari sengketa lintas negara yang ruginya bisa miliaran. Mari kita bandingkan sebentar di tabel ini biar makin jelas. Untuk dokumen pribadi, kompleksitasnya rendah, biayanya terjangkau, dan prosesnya cepat. Nah, dokumen perusahaan, kompleksitasnya sangat tinggi karena ada aspek hukum bisnis di situ, biayanya lebih mahal, dan yang paling harus dicatat, waktu prosesnya lambat. Jangan pernah berasumsi dokumen bisnis bisa selesai dengan instan. Anda benar-benar harus menganggarkan waktu dan dana ekstra untuk ini, biar jadwal ekspansi Anda nggak hancur berantakan.
Bagian keempat, urutan terjemahan yang benar. Nah, ini puncaknya nih. Disinilah banyak banget perusahaan raksasa sekalipun pada tersandung. Pertanyaannya simpel, mana yang duluan? Terjemahan atau apostil? Percaya atau tidak, ini adalah jebakan paling umum yang bikin ekspansi bisnis lengah. Kalau Anda sampai salah langkah di titik ini, Anda membuang waktu dan uang Anda langsung ke tempat sampah. Jadi, mari kita urai urutan yang benar dari sumber materi kita. Tolong dicatat ya. Pertama, dokumen harus diterjemahkan dulu oleh penerjemah tersumpah. Kedua, pastikan hasil terjemahannya itu disesuaikan dengan kebijakan negara tujuan, karena tiap negara bisa beda standarnya. Nah, ketiga, baru deh apostil ditempel di versi dokumen yang udah diterjemahkan tadi. Ingat, kalau Anda kebalik urutannya, di apostil dulu baru diterjemahin, apostil Anda bisa otomatis jadi sama sekali nggak valid. Anda harus mulai lagi dari nol. Sangat menyakitkan, bukan? Masuk ke bagian kelima, menghindari kesalahan kepatuhan. Mari kita bahas jebakan-jebakannya biar Anda terhindar dari penolakan. Apa aja sih alasan utama dokumen ditolak? 1. Masukin dokumen yang belum dilegalisasi notaris. Ditolak. 2. Mengacaukan urutan terjemahan yang baru aja kita bahas. Ditolak. 3. Gagal menyesuaikan dengan aturan negara tujuan. 4. Lupa ngecek masa berlaku apostil. Iya, beberapa apostil itu bisa expire tergantung negaranya loh. Dan yang terakhir, pakai agen yang gak resmi. Menghindari kesalahan-kesalahan sederhana ini bakal menyelamatkan Anda dari sakit kepala administratif yang luar biasa dan jelas menghemat anggaran perusahaan. Oh, satu lagi. Kita harus membantah mitos korporat yang super umum dan bahaya banget. Mitos bahasa Inggris. Banyak eksekutif yang mikir, oh, kontrak kita kan udah dalam bahasa Inggris yang fasih, otomatis pasti sah dong dipakai di luar negeri. Salah besar. Faktanya, bahasa di dokumen itu sama sekali tidak menghapus persyaratan hukum untuk sebuah apostil. Dokumen berbahasa Inggris tanpa apostil itu, di mata otoritas internasional, tetaplah sekedar kertas biasa yang nggak punya kekuatan hukum. Intinya jelas banget dari kutipan ini, terjemahan bahasa yang sempurna nggak akan pernah bisa menggantikan kewajiban validasi hukum. Bayangin, jangan sampai kerja keras, strategis, lobi tingkat tinggi, dan rencana ekspansi internasional Anda hancur lebur cuma gara-gara kelalaian administratif yang harusnya bisa diberesin dari awal. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan yang provokatif ini. Coba dilihat proses internal di perusahaan Anda saat ini. Apakah tim legal Anda benar-benar udah ngambil langkah yang tepat? Atau jangan-jangan tanpa sadar Anda sedang mempertaruhkan kontrak global bernilai tinggi berikutnya cuma karena meremehkan masalah teknis administratif? Coba dipertimbangkan baik-baik. Terima kasih sudah bergabung dengan bedah materi kita hari ini. Semoga panduan ini bisa memperkuat fondasi ekspansi bisnis internasional Anda ke depannya. Sampai jumpa!